Ini dia kesalahan bodoh yang sering dilakukan oleh afiliator pemula. Nah, kamu pernah nggak sih udah bikin konten banyak, nge-live sering ya kan, tapi masih aja nggak ngomset. Nah, mungkin ini salahnya. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke, topik hari ini seru nih. Ya kan, kita ngomongin mengenai kesalahan affiliate pemula yang bikin kontennya nggak rame dan live-nya nggak rame-rame. Ini dosa-dosanya afiliator pemula. Ini pas banget ya, soalnya ini di awal tahun ya kan. Tentunya banyak afiliator-afiliator yang udah mulai berguguran nih. Ya kan, yang udah mulai, mungkin dia mulai 1-2 minggu gugur, 1 bulan gugur, 2 bulan, 3 bulan, kayaknya ini bukan buat gua ya kan. Kenapa? Ya karena itu tadi udah nyobain segala cara kayaknya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar semuanya sudah dicoba? Nah, Betul. Apakah betul setelah menjalankan dia tidak menjalankan yang semestinya tapi ngomong kayaknya nggak bisa memang. Betul. Oke. Gue pengen denger dari pendapat lo dulu. Gimana menurut lo? Apa sih kesalahan yang seorang afiliator yang kamu lihat ya yang bisa menjebak dia? Kalau menurutku dari awal aku ngelihat pattern yang sama adalah mereka menganggap pekerjaan ini, usaha ini atau bisnis ini itu low effort. I like it. Ya. I like it. Ketika mereka nganggapnya dari awal itu ini sesuatu yang low effort, itu otomatis langsung membuat auto dia gagal. Kenapa? Karena dia dari awal udah nggak mau taruh usaha yang cukup, nggak mau ada melakukan continuous improvement, perbaikan secara terus menerus gitu. Akhirnya dia bikin segala sesuatunya itu ya ala kadarnya. Enggak lah, gue bikin ini kan sesempatnya gue aja buat sampingan, buat kayak begini begitu. Dia nggak mau taruh effort yang lebih di situ. Padahal aku kalau mau dapetin sesuatu yang memang signifikan untuk lu dapetin cuan, dapetin penghasilan, ya lu harus taruh effort yang gede. Gitu. Nggak cukup kalau misalkan cuma setengah-setengah kayak begitu doang gitu. Yes. Nah, banyak orang cuman kepengen dapetin sukses yang cuman karena kebetulan aja. Nah, itu yang dilihat orang. Kenapa? Karena kemakan iming-iming doang kan kok. Yeah. Wah, si ini nge-live bisa dapat omset segini, si ini bikin konten bisa dapat omset segini gitu. Dia nggak ngerti di belakang layarnya effortnya itu gila gitu. Nah, jadi dianggap iya memang oke, kita udah nggak ngurusin siapin barang, kita nggak usah ngurusin packing, kita nggak usah ngurusin returan dan lain sebagainya. Betul. Cuman kan ada effort lain yang mesti kita persiapkan. Betul. Gitu. Minimal deh, lu bikin konten. Gitu. Punya lighting nggak? Minim loh. Mic wireless. Minimal lah. Kasih effort dikit lah. Gitu. Masa iya sih? Oke, gue nggak punya modal. Oke, fine, nggak apa-apa. Kalau syuting, jangan pas malam. Syuting di luar. Ya toh, panas-panas dikit lah nggak apa-apa. Tapi terang, customernya bisa ngeliat gitu. Kalau di luar lagi rame, ya cari tempat yang sepi, effort dikit lah gitu. Nah, gue ngeliat terlalu banyak orang-orang yang ketika masuk jadi afiliator, ya dia nganggap cuman ya udah masuk ala kadarnya. Bikin video ala kadarnya. Bikin video ala kadarnya. Yang penting kan gue udah bikin pak. Pak Michael mintanya bikin berapa? Oh tiap hari gue mesti bikin sekian. Oke gue bikin gitu. Tapi bikinnya ala kadarnya. Ya gak masuk hitungan dong. Meskipun lo masuk ke checklist. Oke kecentang nih ya. Oh iya bener dia udah bikin nih sekian konten. Centang. Tapi kontennya kualitasnya gimana gitu. Ini sama kayak sekolah. Pokoknya asal absen. Masuk. Absen. Tapi gurunya jelasin apa nggak tahu, ulangan PR nggak pernah dikerjain. Gak bener-bener ilmunya masuk ke kepala dia gitu. Gak diterapin di kesehariannya dia gitu. Jadi akhirnya yang heran akhirnya apa? Begitu udah ngikutin program misalkan dari kita. Karena kita punya program yang memang bisa nge-boosting langsung dia dapat omset miliaran. Begitu ikut program, setelah selesai dia udah dikasih semua rumusnya. Ini caranya, ini tekniknya, ini yang lu harus jalanin. Terus dia ngomong setelah selesai program. Terus nih selanjutnya ngapain ya? Lah elah, udah diajarin semua bos gitu. Masa iya? Maunya gini, maunya dia tinggal dikasih di atas meja, terus tinggal diambil tinggal makan gitu kan. Iya. Itu gue jujurnya paling gak suka. Kenapa? Karena misalkan ya waktu sesi konsultasi misalkan itu. Waktu sesi konsultasi, Pak terus yang punya saya gimana? Harus diapain? Harus ngapain? Saya ininya mesti apa? Saya mesti tulisannya di sini apa Pak? Ya berarti lu low effort dong. Iya.
Lu nggak mau effort untuk berpikir secara strategis, memikirkan dengan matang. Oke, kayak gue mesti strategi begini deh. Kayak ini harus gue evaluasi deh. Makanya buat aku kunci utamanya adalah lu mau dapetin duit dari sini, lu harus taruh effort di situ. Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi low effort, yang kedua ini kebalikannya. Kebalikannya adalah orang-orang yang gagal jadi afiliator itu karena dia taruh ekspektasi terlalu tinggi. Jadi yang tadi low, yang ini kebalikannya, terlalu tinggi. Jadi dia effortnya gede, oke? Jadi kita nggak ngomong low effort lagi. Jadi orang-orang ini biasanya effortnya gede, nafsu dia. Kenapa? Karena ekspektasinya terlalu tinggi. Dia langsung mau dapatnya ratusan juta, miliaran omset, ya kan? Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, pada kenyataannya it takes time to build something. Ya, perusahaan atau sebuah bisnis apapun, ya kan? Nggak bisa serta merta langsung gede di karbit gitu ya, nggak bisa, ya kan? Bisa lebih cepat, bisa, ya kan? Tapi nggak bisa langsung tiba-tiba gede. Ya. Ada perjalanan yang mesti kamu lalui. Nggak gitu. ada yang instan ya. Nggak ada yang instan, ya kan? Dan yang udah pasti yang gue sering ngomong, mungkin doanya kurang kenceng. Tapi serius. I'm not tell this as a joke, ya kan? Karena pada saat kita doa, ya kan, kita actually channeling ourselves to the universe, ya kan? To God, ya kan, kita ngomong, tolong dong bantuin gue nggak ngerti ini gimana caranya, ya kan, I try my best, ya kan, tapi gue nggak tahu ini bisa berhasil apa enggak gitu ya. Nah, please bantuin gue, bukain jalan buat gue, ya kan, semoga orang-orang yang ngelihat video-video gue tuh bisa seneng dengan gue, bisa happy dan tergerak pengen beli. Kadang-kadang as simple as that, ya kan. Kemudian ketika lu bikin konten, it channel out, kayak dimuluskan gitu ya. Makanya gue bilang sama lo ya Ton ya, sama teman-teman juga yang nonton, ya kan. Kalau ngomong rumus itu nggak ada yang pasti, Betul. Ya kan. Tapi kita bisa ngarahin, ya kan. Yang pasti satu, ya kan. Kalau lu nggak pernah bikin, lu nggak pernah ngonten, lu nggak pernah nge-live, lu pasti nggak ada omset. Lu bikin belum tentu dapat omset, tapi ada kemungkinan. Nah, kemungkinannya tambah gede atau tambah kecil itu tergantung dari effortnya kita. Loh Pak, kalau gitu saya udah effort banyak, bikin konten banyak ini dan sebagainya. Sekali lagi saya ngomong ini kemungkinan. Kemungkinan itu ada dua pilihan. Satu dapat, satu nggak dapat. Tapi gue berani jamin. Kalau lu, effort lu gede, lu kemungkinan untuk sukses lebih gede, ya kan? Dan juga at least lu udah hadiah hiburan pasti dapat. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin yang namanya hadiah hiburan nggak dapat. Ya kan? Masa nggak ada omset puluhan juta? Percaya sama gue, ya kan? Pasti ada. Tapi kalau mau ngomong udah ratusan juta, miliaran, nah itu memang perlu quote unquote ya bantuan dari atas, gitu ya. Sedikit hoki, ya. Nah, tinggal ditoel sedikit, langsung cek jalan. Tapi kalau lu ngelakuin itu terus menerus, ya kan, pasti, ya kan, ada 1 kali, 2 kali, dan lu nggak perlu banyak-banyak. Lu cuma perlu 1-2 kali itu aja, itu udah bisa ngomset banyak sekali, gitu loh. Nah, jadi saran gua di awal, ya kan. Nggak usah taruh ekspektasi yang terlalu tinggi, takutnya lu gampang kecewa, ya kan? Udah, pertama percaya satu hal, ya kan? Bahwa segala sesuatu tuh perlu di build up step by step. Happy lah kalau satu hari misalnya dapat omset 1 juta, 2 juta, 3 juta. Happy aja, ya kan? Kerjain, ya kan? Kalau kata temennya gue satu, ya kan? Bikin, upload, lupain. Ya kan? Udah dibikin, di-upload, lupain. Bikin, upload, lupain. Udah kayak gitu aja terus, ya. Dan lu gak pernah tahu yang mana tiba-tiba hits. Nah, itu yang kedua. Ekspektasinya sama effortnya balance saja. Yes. Ya, balance saja. Balance saja. Jangan terlalu bawah, juga jangan terlalu tinggi. Yes. Kecuali nanti ya, misalnya banyak teman-teman yang pekerja kantoran yang memang kepingin coba pursue jadi affiliator dan sebagainya. Ya nggak ada masalah untuk ngebagi waktunya juga gitu kan, untuk bisa mau bikin kayak begini. Tapi ya disesuaikan lah gitu antara effortnya sama ekspektasinya. Gitu. Oke, terus apa lagi kok mindsetnya? Mindsetnya ke dosa-dosanya. Dosa-dosanya. Nah, dosa-dosa selanjutnya menurut gue adalah dia tidak punya schedule yang tetap. Oh, oke. Ya, ini penting sekali. Nah, gue bikinnya sekenanya gue lah gitu. Iya. Aduh, gue lagi males nih nggak bikin lah gitu. Betul. Gue lagi happy gue bikin konten, ya kan. Gue lagi sempet, ya udah kita bikin ini. Intinya kita nggak pernah ada waktu kalau kita tidak bikin waktu itu. Oke. Kalau kita tidak menyediakan waktu itu sendiri, nggak mungkin. Sama-sama 24 jam, lu 24 jam, gue 24 jam, kamu 24 jam, ya kan? Tapi kenapa ada orang bisa, kok kita nggak bisa?
Misalnya seperti itu, ya kan? Artinya apa? Orang-orang ini berusaha keras, ya kan, untuk membuat waktu tersebut. Yes. Nah, mungkin analogi yang simpel kayak gini, ya. Lu misalnya, nggak tahu ya, misalnya cewek cowok pacaran, ya kan? Gue yakin, lu nggak ada waktu pun, lu cari waktu, setuju? Ya kan? Karena kenapa? Lu pengen ketemu sama dia, pengen ketemu gebetanmu. Lu sisihkan semua waktu yang lain, ya kan? Yang tadinya mestinya meeting sama si A, si B, ya kan? Nggak penting. Kenapa? Ini lebih penting. Jadi lu akan sisihkan waktu buat itu. Nah, ini kita akan masuk ke ranah yang namanya prioritas. Apakah hal ini sudah menjadi prioritas hidup lu? Ya. Nah, pertanyaan sekarang, menurut lu, kenapa pada saat orang pacaran dia bisa sangat memprioritaskan itu? Apa sih yang ada di benaknya dia menurut lu? Karena dia harus dideketin terus, harus benar-benar dipepet terus, supaya akhirnya nanti ujungnya bisa jadi suami atau istrinya dia kan? Ya. Nah, emang yakin kalau jadi suami atau istrinya dia pasti akan happy terus forever, ever and after? Oh, berarti maksudnya proses PDKT-nya gitu? Enggak, maksudnya motivasinya dia. Gimana menurut lo? Kalau udah komit ya harusnya iya dong. Emang mengejarnya happy ever after gitu kan? Yes. Nah, ini artinya ada constant positive mindset yang selalu ada di otak tersebut. Di otaknya orang tersebut, either cewek atau cowok, bener gak? Betul. Lu gak mungkin put prioritas, put effort, kalau otak lu tidak selalu memberikan lu constant thinking bahwa I'm gonna have a better future with this guy or with this girl. Bener gak? Betul. Nah, bahkan ketika lu ribut sekalipun, lu berantem sekalipun, your mind, otak lu selalu mengingatkan, bro, daripada lu sendirian seumur hidup, ya kan? Nih, ya kan? Nih ada masukan-masukan di otak lu yang ngasih tahu, ya kan? I think maybe lu coba mungkin lu yang salah gini. Jadi you try to justify your mind. Ya kan? Makanya gue bilang positive mindset is above all. Ya. Lu suka nggak suka, lu ini you will still do it because you build this positive mindset all the time. Dan untuk itu lu mesti constantly diingetin. Gimana caranya constantly ingetin? Dengan bikin schedule. Untuk ketemu terus. Nah. Bikin schedule untuk ketemu terus. Karena bisa, karena terbiasa. Ya. Jadi lu bikin itu schedule, ya kan? Pastiin lu ngikutin. Ya. Sama kayak orang nge-gym. I hate gyms pagi-pagi. Ya kan? Mesti bangun, mesti gini. Tapi if you already set up schedule, like it or not, do it. Do it aja dulu. Tahu-tahu suddenly six pack, badannya gede, ya kan? Suddenly ya six pack itu ya? Suddenly after a few years, a few months misalnya, you ikut program, ya kan? Tiba-tiba suddenly bisa kayak gitu, ya kan? You think it's suddenly, padahal kalau mundur ke belakang, it's all about that consistency habit yang kamu bikin dari schedule itu. Ya, jadi menurut gua itu dia. Failing to make a schedule means failing from the very beginning. Jadi kesimpulannya guys ya, simple banget. Ya, cuma 3 hal itu aja menurut gua, ya kan, yang bisa bikin orang itu gagal. Yang pertama itu kalau lu put low effort, anything yang you put low effort ya nggak akan bisa dapat impact yang signifikan. Nggak ada hasilnya, ya kan? Anything. Yang kedua, high expectation, terlalu high, saking high-nya lu nggak bisa reach to your own target expectation. Lower your expectation. Dan untuk itu tadi bagus banget ya, balance antara effort dengan expectation, ya. Dan kemudian yang terakhir, konsistensi, scheduling, ya kan, diikutin, ya. Dan punya positive mindset guys, ya, bahwa apa yang gue lakuin ini pasti berhasil, ya. Dan kalau udah ada hasilnya, bagus. Nah untuk itu makanya lu memang perlu komunitas, ya, yang selalu ngasih lu bukti-bukti bahwa ini berhasil, ya kan, bahwa ini bisa jalan. Ya. Jadi lu perlu punya orang-orang yang bisa influence lu, ngelihat terus, ya. Nah, buat lu yang cari komunitas, nah, di sini guys ya, kita ada bikin acara namanya Seminar Business Affiliate Revolution. Ya, di situ kita ngumpulin orang-orang yang sefrekuensi, ya kan, yang kepengen juga sukses. Nah, ini influence yang bagus, komunitas yang bagus. Kalau kepengen punya juga, acaranya cuman 2 bulan sekali, ya kan? Ini offline, Jakarta sama Surabaya aja guys, oke? Jadi cek aja mana kota terdekat dengan kamu. Schedule-nya gue taruh di sini ya. Nanti gue taruh di deskripsi sama di pin komen. Yang mau ikutan bisa dicek aja.